Hmm. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Teguh? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ah, Ngapunten ganggu waktu jenengan. Hari ini saya mau melakukan wawancara tentang masalah dilema etika yang pernah jenengan hadapi ketika menjadi kepala sekolah Iya. Pak. Nggih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke jenengan. Saya harap jenengan bisa menjawab sesuai apa yang jenengan rasakan selama ini, Pak. Nggih. Apa bisa dimulai, Pak? Nah, bisa. Nggih. Nanti saya bisa menjawab sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolahan. Nggih. Jadi tidak saya rekayasa atau apa, apa yang terjadi di sekolah. Nggih, Bapak. Pertanyaan yang pertama, Pak Gun. Selama ini bagaimana Pak Gun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pengembangan moral di sekolah? Di sekolah memang sering kita menghadapi dilema etika muncul di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, pilihan di mana sama-sama benarnya. Kadang secara moral itu, oh ini benar, oh ini benar, sehingga kami harus ekstra hati-hati dalam memutuskan, karena di situ itu ada konflik moral. Kemudian keputusan-keputusan itu bisa berdampak kepada individu atau kelompok. Kemudian kita harus mempertimbangkan juga apakah dampaknya ketika kita memutuskan itu, dampak akhirnya itu bagaimana. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan budaya di SMP Sunan Giri ini, sehingga terbentuk budaya yang bagus, efeknya juga bagus, seperti itu. Yeah. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Pak Kun melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, pertama kita, saya beserta Wakasek, BP mungkin, kemudian guru-guru, itu pertama kita harus cari akar permasalahan dulu, informasinya sedetail mungkin, permasalahan itu apa dan siapa saja yang terlibat secara detail, dan memang faktanya seperti itu. Kemudian kita musyawarahkan bersama mana keputusan yang terbaik, mana yang nanti akhirnya itu menghasilkan keputusan akhir ini bisa membuat budaya yang di SMP Sunan Giri ini tambah baik, tidak ada unsur kasihan atau unsur oh ini teman atau ini unsur dekat dan sebagainya. Kita semuanya hilangkan itu, kita fokus pada bagaimana keputusan ini efeknya akhirnya itu membuat baik ke depannya, seperti itu. Okay. Untuk yang ketiga nih Pak Gun, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Gun lakukan selama ini? Memang prosedur ini sudah saya sampaikan kepada semua pihak, baik Wakasek, guru, PP, kemudian warga sekolah yang lain, TU dan semuanya. Kalau ada masalah memang harus harus terbuka, kemudian kita juga membuka secara lebar-lebar informasi yang masuk, dan kita berbicara dengan berbasis datanya ada, kemudian kita komparasikan data itu. Setelah data itu kita terima valid, kemudian baru kita apa permasalahan ini yang perlu kita selesaikan. Kita rapat dulu dengan Wakasek. Dari Wakasek itu muncul nanti mungkin satu musyawarah mufakatnya ini gitu. Kita sampaikan ke
guru atau kita musyawarahkan dengan BP, sehingga nanti semuanya itu punya hak merasa dirinya ada, sehingga keputusan ini sudah diambil bersama-sama dan memang sudah terbuka seperti itu. Jadi semua stakeholder yang ada di YSMK Sunan Giri kita libatkan, tapi muaranya juga keputusan akhir di kepala sekolah yang mempertimbangkan segala hal tadi. Gitu. Untuk yang keempat, Pak Gun, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Gun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif itu karena kami di SMP Sunan Giri ini hampir setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali kita melakukan rapat koordinasi dengan Wakasek gitu, sehingga apa yang mungkin terjadi itu bisa disampaikan langsung. Di luar koordinasi juga ada, ketika ada masalah kita koordinasi gitu, kemudian kita kumpulkan data. Karena komunikasinya lancar antara Wakasek dan kepala sekolah, antara guru dan kepala sekolah lancar, akhirnya ini yang membantu keefektifan penyelesaian dilema etika yang ada. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini, Pak? Kita berbicara tentang tantangan, tantangan ini kita kan berbicara tentang moral, berbicara tentang nilai. Tantangan kita ya dengan warga sekolah sendiri, terutama dengan guru, dengan wali murid yang memang keluarga kita sendiri. Akhirnya kita kan ini guru keluarga kita, wali murid keluarga kita, sehingga tantangannya berat ketika memutuskan itu. Jadi kita harus mempertimbangkan, ini sisi sama-sama keluarga, ini guru sama-sama guru dan sebagainya. Itu juga menimbulkan sensitivitas yang tinggi, sehingga kami juga harus berhati-hati. Dan kadang, ya mohon maaf, kadang satu masalah itu tidak saya florkan di umum, karena itu menyangkut kerahasiaan, supaya ini rahasia cukup di kepala sekolah sama Wakasek saja. Seperti itu. Pertanyaan yang keenam, Pak Gun. Ya. Apakah Pak Gun memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Untuk jadwal tidak ada. Jadi kita sesuaikan. Kalau koordinasi tetap ada, dari koordinasi itu terjadwal, tapi untuk penyelesaiannya itu tidak ada jadwal yang khusus. Yang ada itu ketika ada permasalahan, langsung kita tangani, langsung kita identifikasi, langsung kita konfirmasi, langsung kita rapatkan, koordinasikan mana keputusan yang terbaik gitu. Jadi saya berharap ketika ada masalah dilema etika itu segera diselesaikan. Berarti secara spontan ya, ketika ada masalah langsung gerak cepat. Pertanyaan yang ketujuh, Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Gun dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pasti wakil kepala sekolah semua saya ajak, dan yang membantu saya, karena gak mungkin saya memutuskan sendiri, karena butuh pemikiran dan pendapat yang orang banyak, sehingga Wakasek ini yang wakil kepala sekolah ini yang sering membantu, dan juga kita kadang melibatkan BP dan melibatkan guru. Seperti itu. Ini yang terakhir, Pak Gun. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Gun petik dari pengalaman Pak Gun saat mengambil keputusan? Ya, ketika mengambil keputusan itu kan sesuatu yang agak sulit, karena sama-sama keduanya mempunyai nilai kebajikan. Jadi kita terus belajar.
Ketika sudah menyelesaikan satu permasalahan, kita evaluasi. Oh, seperti ini dampaknya. Depan nanti seperti ini. Jadi setiap menyelesaikan dilema etika, kita evaluasi, Pak. Keputusan kita kemarin itu sudah benar-benar tepat atau belum. Kalau belum, nanti kita evaluasi untuk pelajaran berikutnya. Semakin kita sering menyelesaikan itu, semakin mudah untuk menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik Pak Gun, terima kasih atas waktunya. Saya harap semoga sekolah SMP Sunan Giri ini selalu maju, selalu berkembang, dan Bapak Ibu gurunya dikasih kesehatan, anaknya dikasih ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Amin. Ngapunten dengan waktu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Mun. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa dibantu? Gini, Bu Mun, saya ingin melakukan wawancara kali jenengan tentang dilema etika. Selama ini kan setiap kepemimpinan itu pasti ada keputusan-keputusan yang melibatkan dari semua pihak, baik dari guru, Wakasek, BP, dan mungkin dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini nanti saya melakukan wawancara dengan jenengan. Insya Allah saya punya 8 pertanyaan Bu Mun dari prosesi wawancara saya ini nanti. Napa saged dimulai Bu Mun? Monggo sebisa mungkin. Bu Mun. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Mun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pengambilan keputusan moral? Saya sebagai pemimpin tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus koordinasi dengan staf-staf sekolah, misalnya dengan Wakasek, dengan guru BP, dengan KTI. Untuk yang kedua Bu Mun, selama ini bagaimana Bu Mun melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai bijaksana? Saya berkoordinasi dengan Wakasek, saya minta saran dan usulannya. Kemudian saya juga sebagai pemimpin tidak boleh egois, saya harus memutuskan mana yang harus saya ambil dari saran-saran itu tadi. Seperti itu. Yang ketiga Bu Mun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Mun lakukan selama ini? Yang pertama saya ngecek dulu di mana permasalahannya. Kemudian saya berkoordinasi bagaimana cara mengambil keputusan, dan sekali lagi keputusan yang saya ambil adalah hasil musyawarah dengan Wakasek. Luar biasa Bu Mun. Nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya berpikir penjagaan ya, preventif ya, sebelum hal itu terjadi kita menjaga sedemikian hingga tidak terjadi. Tapi ini kan lembaga besar, jadi pasti muncul. Makanya menurut saya preventif itu lebih bagus. Berarti mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi itu. Yang nomor 5 Bu Mun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya adalah ketika kita koordinasi tidak menemukan solusi, menemukan jalan buntu seperti itu misalnya, karena dianggapnya itu semuanya benar atau bagaimana, sehingga ya sebagai pimpinan saya harus berani mengambil keputusan. Karena dalam dilema etika ini kan kenapa
tidak mencari yang salah dan Nggih, benar, tapi iya. kan Iya. mencari win-win solutionnya, Bu. Nggih. Nah, yang keenam, Bu, apakah Bu Mun memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bu Mun langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa prosedur seperti yang Bu Mun jalankan? Saya tidak punya jadwal khusus karena ini biasanya kegiatan ini muncul secara mendadak atau insidental. Jadi ya kita yang efektif adalah kita bermusyawarah untuk menyelesaikan itu. Ketika ada masalah langsung dikoordinasikan, Iya. Dan saya tidak berharapan ada masalah. Yang nomor 7, Bu Mun. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bu Mun dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah misalnya dengan guru bidang studi, dengan wali kelas, dengan wakasek, dan dengan staf yang lain. Itu ada urutannya, ada hierarkinya untuk menyelesaikan. Tergantung seberapa besar kasusnya. Berarti melalui step by step kasus ini langsung diselesaikan selama sudah selesai, baru nanti kita bisa tenang, Bu. Yang ke-8, Bu, dari semua hal yang telah Bu Mun sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Mun petik dari pengalaman dan dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Dari berbagai macam pengalaman ternyata yang kita anggap benar itu ternyata belum tentu benar. Gitu. Jadi permasalahannya ini sangat kompleks. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan ini benar, ini salah, tidak bisa. Karena yang kita anggap benar belum tentu benar. Seperti itu. Berarti memperhatikan nilai-nilai dalam kebijakan itu, Bu, biar tidak ada yang saling tersinggung satu sama lain. Nggih, Bu Mun. Terima kasih, Bu Mun. Jawaban dari Bu Mun sangat luar biasa. Bu Mun juga sudah bersedia melakukan sesi wawancara dengan saya. Saya doakan semoga SMA Sunan Giri ini selalu diberi siswa yang banyak, diberi siswa yang cerdas, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan guru-guru di sini juga diberi semangat untuk dapat mencerdaskan anak bangsa. Tentunya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini sangat berterima kasih sudah bisa secara langsung berkomunikasi dengan Bu Mun, wawancara dan support dari Bu Mun juga sangat luar biasa. Matur sembah nuwun, Bu Mun. Terima kasih, semoga sukses jadi guru penggerak. Terima kasih. Semangat, sukses selalu, sukses barokah. Amin. Matur suwun, Bu Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.